Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Pak Siregar, di acara podcast Dunia Yang Dilipat. Hari ini kita akan membahas tentang matinya waktu. Setelah episode yang lalu kita membahas tentang waktu. Jadi hari ini waktu itu mati. Bukan begitu Pak Asraf? Waktu mati ya? Iya, mati Pak. Waduh, mengerikan itu. Iya, mengerikan. Jadi sebelumnya Pak Asraf ada kabar apa Pak? Kabar seperti biasa ya. Ya, yang lain mungkin ya. Kan selalu ditanya apa kabar Pak Asraf? Baik gitu kan. Jadi belum ada ininya, belum ada yang baru. Belum ada yang baru Pak ya? Iya. Oh, oke, masih lama gitu ya. Dan kemudian kita bergabung dengan rekan-rekan juga, ada rekan-rekan hadir di studio dari Pasca Sarjana Fakultas Seni Rupa dan Desain FSR ITB, dan juga ada Pak Acep Wansaidi hadir di sini. Gitu. Ya, mungkin tadi kembali lagi ke pertanyaannya, kalau minggu lalu itu, episode yang lalu kita membahas tentang waktu, gitu Pak ya, secara kebudayaan dan secara teknologi. Nah, kalau minggu ini matinya waktu itu apa itu Pak? Karena mengerikan dulu ya Pak, matinya waktu gitu Pak. Memang kalau waktu mati ya mengerikan ya. Artinya kan kehidupannya kan waktu ya. Kalau waktu mati ya nggak ada kehidupan. Nah masalahnya yang kita sebut dengan matinya waktu itu kan kemarin kita kan sudah mendiskusikan ya, bahwa waktu itu kan ada waktu yang sebenarnya. Waktu yang sebenarnya itu ya nggak pernah mati lah. Ya kan? Karena kalau waktu itu mati ya kita mati. Ya kan? Nah yang dimaksud dengan waktu mati itu dalam pengertian waktu yang diterima oleh manusia. Atau disebut juga dengan waktu manusia. Human time gitu kan. Nah maksudnya waktu mati itu dengan perkembangan teknologi informasi yang mutakhir nih ya, teknologi informasi digital, kita masuk ke internet, masuk ke media sosial. Nah, matinya waktu itu dalam pengertian kita tidak lagi mengalami waktu yang sama dengan waktu sebelum adanya media sosial, sebelum adanya budaya digital dan sebagainya. Artinya waktu sudah tidak seperti yang dulu. Jadi pengertian matinya waktu itu adalah matinya waktu yang kita alami ketika belum ada intervensi dari teknologi informasi digital. Oke. Jadi matinya waktu itu begitu barangkali pengertiannya. Berarti hubungannya dekat sekali dengan informasi Pak ya, dengan teknologi informasi lebih tepatnya. Iya, artinya kan katakanlah sebelum adanya teknologi informasi lah, bahkan sebelum ada teknologi barangkali ya, teknologi apapun lah, teknologi transportasi, teknologi komunikasi dan sebagainya, televisi dulu kan, telepon, itu kan semua teknologi. Kita kan mengalami waktu lebih mendekati pada waktu yang kita sebut kemarin itu waktu yang alamiah. Iya. Ya kan, matahari terbit dari barat atau timur ya? Barat atau timur ya? Jangan-jangan udah ganti. Iya, timur kayak Pak. Lah katakan dari timur. Matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Nah itu kan kita mengalami waktu, setiap hari mengalami waktu dengan melihat fenomena seperti itu. Ya kan, tadi matahari pagi ya, matahari di timur. Sore matahari udah di barat. Besok begitu lagi, begitu kan ya. Nah mengalami terbit, tenggelam, tengah hari dan sebagainya itu kan kita mengalami waktu yang mendekati waktu alamiah tadi itu. Nggak ada intervensi teknologi kan ya, dalam kita memahami waktu tadi itu. Sekarang kalau orang ditanya, menurut Anda apa itu waktu? Kalau dia menunjuk pada jam tangannya, itu bukan waktu. Itu waktu yang diciptakan manusia ukuran-ukurannya. Waktu yang sebenarnya kan nggak begitu. Waktu yang sebenarnya kan yang lebih tepat itu kan ya kita menunjuk pada matahari terbit ya, matahari terbenam. Matahari kalau bahasa lamanya itu matahari sepengalahan. Kalau bahasa sekarangnya matahari setripod gitu kan. Oh. nah itu kan cara kita memahami dan menghayati waktu ya. Tapi dengan adanya jam tangan, dengan adanya telepon, dengan adanya sekarang itu internet, apalagi media sosial ya. Nah kita kan mengalami waktu udah sangat berbeda. Nah makanya pengalaman waktu yang alamiah tadi itu yang dikatakan digantikan ya. Mati sih enggak, cuman sekarang ini diambil alih oleh pengalaman waktu yang
dimediasi oleh teknologi. Yang paling mutakhir adalah teknologi informasi digital. Iya, iya. Ya kan, kita masuk ke internet, nah kita sudah mengalami waktu yang jauh berbeda ya. Iya. Dengan kita mengalami waktu yang di kampung, di desa misalnya ya, yang tidak ada listrik misalnya. Berarti kemudian kalau zona waktu itu sendiri masih berguna nggak Pak ketika adanya? Atau kemudian seperti kita pembicaraan mungkin di awal sekali dari episode Dunia yang Dilipat ini, ketika ya yang Pak Asaf katakan itu dunia dilipat itu berarti hilang batas. Iya. Ya, gitu kan Pak. Jadi sekali lagi ya, kita mengalami waktu yang alamiah tadi itu, kita mengikuti ininya, mengikuti alurnya yang juga alamiah, ya kan? Nah, yang alur yang alamiah itu, katakanlah kalau secara geografis dirumuskan, Ya. itu adalah dibagi-baginya waktu kan. Kalau di Indonesia ini ya, Ya. waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Seperti terlihat di gambar itu ya. Ya. Kalau di Papua misalnya jam 9 ya di Bandung ya masih jam 7 kan. Ya, nah itu kan waktu jam. yang alamiah. Jadi kita kan nggak mungkin mengalami, sekarang kita di Bandung ini misalnya ya. Apakah bisa kita mengalami waktu di Papua? Ya nggak mungkin lah. Karena waktu itu kan melekat dengan ruang juga, ya kan? Begitulah waktu yang alamiah. Waktu kita di Bandung tuh ya melekat dengan Bandungnya sebagai ruang, sebagai tempat dan sebagainya. Kita nggak pernah bisa mengalami waktu di Papua itu sebelum adanya mediasi teknologi. Betul. Nah sekarang waktu yang alamiah ini disebut juga dengan waktu yang kronologis ya. Kronologis itu ya, gampangnya begitu. Apa namanya? Tadi pagi saya bangun, kemudian makan, kemudian pergi ke kantor, kemudian pulang. Itu kan waktu yang kronologis betul. Ya. Itu waktu yang alamiah. Tapi juga waktu yang kronologis itu juga bisa ditunjukkan oleh tadi itu. Ukuran yang geografis tadi itu. Ya kan? Di Papua jam 9, di Kalimantan jam 8, di Bandung jam 7, itu kronologis. Yeah. Itu begitulah urutan waktu. Dan setiap orang mengalami waktu itu hanya bisa di tempatnya kalau belum ada mediasi teknologi. Ya, Nah sekarang kan berkembang demikian rupa teknologi informasi digital, khususnya dengan berbagai platform yang ada yang tersedia ya. Apakah Facebook? Nah misalnya kalau kita lihat gambar yang di depan ini adalah platformnya itu adalah Zoom. Jadi kita katakanlah ini yang ada di depan ini sebuah event, sebuah kuliah katakanlah. Kita bisa pertanyakan ya, kalau kita tanyakan misalnya kalau ini adalah kuliah saya ya, kalau dalam waktu yang alamiah saya bisa menanyakan ke mahasiswanya, kuliah jam berapa? Jam 1. Ruangannya mana? Ruang 902 misalnya. Betul. Jadi antara jam 1 dengan 902 itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena tidak ada yang menengahi antara waktu dengan ruang. Waktu itu ada di dalam, waktu itu ditunjukkan oleh ruang. Dan sebaliknya, ruang itu ditunjukkan oleh waktunya gitu kan ya. Waktu jam berapa? Jam 10 di Bandung kan begitu ya. Nah sekarang kalau saya tanya ke mahasiswa saya yang kuliah pakai Zoom itu, Anda kuliah di mana? Di Zoom Pak. Di Zoom, jam berapa? Ada yang kuliah dari Surabaya, ada yang kuliah dari Padang, ada yang kuliah dari Aceh, ada yang kuliah dari Papua. Kan masing-masing menunjukkan jamnya. Iya. Tetapi masing-masing jam yang berbeda itu kita alami di layar yang sama. Betul. Di waktu saya. Ya kan, di waktu saya. Waktu orang Papua saya alami di waktu saya. Betul. Nah itu yang disebut dengan waktu itu menjadi hadir serempak. Kalau waktu sudah hadir serempak, ini kan ada waktu Surabaya, ada waktu Indonesia Timur, ada waktu Aceh gitu ya. Hadir serempak di layar itu kan tidak lagi kronologis waktunya. Kalau kronologis kan berurutan dia ya. Ya Papua dulu jam 9. Kan nggak mungkin di Papua jam 9, di Bandung jam 9 juga. Nggak mungkin tuh kan. Dan saya tidak bisa mengalami waktu jam 9-nya orang Papua itu karena di saya jam 7 gitu. Iya. Nah sekarang tidak begitu. Sekarang saya tanya juga,
jam berapa kuliah saya tadi itu, kan tidak bisa jawab jam berapanya, karena waktu itu hadirnya simultan. Nah, waktu hadir simultan itu ada bahasa kerennya sekarang itu. Apa itu, Pak? Kalau sekarang kan disebutnya itu ubiquity ya. Oh. Ubiquity itu hadir dimanapun. Maksudnya hadir dimanapun, ini kan di layar depan ini kan ada banyak orang yang hadir di layar yang sama ya. Kan hadir orang-orang dari berbagai tempat itu dengan waktunya yang juga berbeda-beda ya. Iya. Tetapi yang harus kita ingat, layar itu juga hadir di mana-mana gitu. Di Surabaya juga ada layar yang sama, di Papua juga ada layar yang sama. Nah, jadi artinya apa? Tidak hanya waktu aja yang hadir di mana-mana ya, simultan gitu. Tapi ruangnya juga hadir di mana-mana. Iya, iya. Nah, nggak mungkin lah, ya kan? Itu terjadi pada ruang atau waktu yang alamiah tadi, Iya. ya kan? Ruangan kita sekarang ini nggak mungkin hadir di Bali. Tapi dengan adanya teknologi informasi digital bisa hadir di Bali ruangan. Iya. Betul. Apa namanya saya ini ya, minimal gambarnya. Iya. Nah itu yang disebut dengan prinsip ubiquity itu, yaitu waktu sudah kehilangan sifat kronologisnya dan sekarang dia hidup di dalam apa yang disebut dengan waktu bukan lagi kronologis tapi kronoskopis. Kronoskopis, Pak ya? Iya. Oh, okay. Kalau kronologis waktu berurutan. Iya. Tadi udah contohkan apa namanya geografi waktu tadi ya. Betul. Barat, timur dan seterusnya. Nah, kalau waktu kronoskopis, waktu tidak lagi berurutan. Waktu tidak lagi sesuai dengan tempatnya. Iya. Nah, waktu yang tidak lagi berurutan itu, ya contoh gampangnya kan Zoom itu ya. Iya. Di mana waktu dan tempat yang berbeda-beda hadir di satu tempat yang sama. Tempatnya juga bermasalah ininya ya. Iya, karena penyebutannya gitu. Di mana kita kuliah tadi? Di ruangan mana? di Zoom, Pak. Ada yang jawab di ruangan Zoom. Nah, ruangan Zoom itu di mana lokasinya begitu kan ya. Nah, jadi yang disebut ruang itu juga sudah beda gitu kan. Iya, iya. Nah, artinya apa? Matinya waktu tadi itu ada matinya pengalaman waktu kita yang alamiah, sehingga baik waktu maupun ruang itu kita alami itu secara simultan. Iya. Secara ubiquity itu artinya hadir di mana-mana dia ya. Nah itu yang kurang lebih lah yang dimaksud dengan matinya waktu. Saya juga suka ngalamin itu, Pak. Jadi kan kalau di beberapa negara itu kan ada ini kan apa daytime saving kan, daylight time saving. Jadi ketika masuk musim dingin itu waktu bertambah sejam kan gitu kan. Atau ketika masuk musim panas itu musim semi waktu itu dikurangin sejam kan gitu. Iya. Itu kadang bingung juga gitu. Jadi kalau misalnya Indonesia dengan Amerika itu di 11 jam misalkan ketika sekarang. Tapi ketika masuk musim dingin dia jadi 12 jam kan gitu kan. Terus dengan acara-acara yang muncul lewat Zoom itu kan ngitung lagi kan jam berapa. Aduh jam 1 pagi gitu. Di sana jam 10 siang misalnya kan gitu, 10 pagi kan gitu. Nah kalau seperti itu konteksnya kemudian apakah itu berhubungan, saya yakin sudah pasti berhubungan dengan pengalaman Pak. Tapi apa hubungannya dengan pengetahuan kita sebagai pengguna teknologi informasi dan kemudian sebagai orang yang makhluk yang mengalami waktu gitu Pak. Pengetahuan apa yang kemudian terjadi? Apakah kita seperti harus menyadari sesuatu yang lain karena waktunya berubah kan gitu Pak? Iya, pengetahuan kan juga ini ya, pengetahuan kan melekat dengan pengalaman. Tapi pengalaman juga melekat dengan kesadaran. Jadi pengetahuan itu kan berasal dari persepsi kita ya. Kita melihat, kita mendengar, kita mengecap gitu kan ya. Jadi pengetahuan itu kan tampil di kita itu melalui setidak-tidaknya melalui kemampuan indrawi kita. Ya kan? Membaca, mendengar dan sebagainya gitu ya. Nah tetapi kan pada dasarnya pengalaman yang lebih substansial itu melekatnya pada, pengetahuan yang lebih substansial itu melekatnya pada pengalaman. Nah artinya ketika pengetahuan itu sekarang dimediasi setidak-tidaknya oleh teknologi informasi digital itu, disitulah pengetahuan itu tercabut dari pengalaman. Pengetahuan tercabut dari pengalaman. Pengalaman apa? Ya pengalaman waktu. Ya kan? Misalnya
anak kecil saya tanya, dan pernah saya tanya memang, kenal pohon pepaya? Kenal Pak. Bentuk daunnya begini, batangnya panjang, terus buahnya bulat-bulat panjang, seperti itu ya. Iya. Kata si murid itu, murid SD itu kan. Terus saya tanya lebih lanjut, pernah kena getah pohon pepaya nggak? Nggak pernah Pak. Loh kok nggak pernah? Ya saya taunya buah pepaya itu dari internet. Gitu. Iya, iya. Nah artinya pengetahuan tercabut dari pengalaman. Orang yang pengetahuannya menyatu dengan pengalaman, pengetahuannya lebih komprehensif kan ya. Iya. Dia bisa merasakan, dia bisa menghayati lah. Menghayati pengetahuan tadi. Nah sekarang kan tidak. Pengetahuan dimediasi oleh teknologi informasi. Iya, iya. Karena tadi itu ya, pengetahuan dia melekat pada tempat, tapi tempat melekat pada waktu gitu kan. Iya. Ya kan? Nah, kalau pengetahuan tercabut dari tempat, artinya dia tercabut dari waktu juga. Ya kan? Jam berapa kita pegang pohon pepaya itu? Jam 3 sore ya beda dengan pagi kan? Iya. Ya, nah kalau kita pengalaman yang sudah termediasi, pengalaman yang dibedakan oleh waktu tadi itu udah nggak masuk ke ini kita ya. Iya, iya betul. Pemikiran kita. Ya karena kemudian kalau kita berurusan dengan layar semata gitu kan kita kehilangan apa ya, taktikalitasnya gitu Pak ya. Jadi kita tidak bisa menyentuh yang masa bentuk dari objek itu kan gitu. Karena layar itu kan hanya flat gitu ya Pak ya. Gitu. Nah tapi kalau kemudian dengan teknologi semacam VR bagaimana Pak? Misalnya kita mengalami waktu lewat VR, kemudian kita bisa menyentuhnya itu, apa pengetahuannya apakah berubah juga ya Pak? Ya, jadi di sini harus kita bedakan juga ini ya. Kemarin kita udah berbicara mengenai waktu yang alamiah. Iya. Waktu yang alamiah itu yang dia nggak bisa dirubah kan. Betul. Dia nggak bisa diukur bahkan, nggak bisa diulang, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat, nggak bisa disetting waktu yang alamiah tadi. Nah kalau kita masuk ke VR, otomatis waktu yang kita alami adalah waktu yang artifisial. Artifisial itu artinya disetting kan ya. Iya. Saya mau bikin VR berapa jam. Nah dengan sekian jam itu kita setting waktunya. Mau VR-nya lambat, cepat, itu kan settingan kita ya. Iya. Kan nggak bisa kita men-setting hidup saya ini kalau bisa saya cepat atau lambat lah gitu kan ya. Lulus S3 langsung ya. Gitu nanti dari umur 67 jadi ke umur 68 kalau bisa lama gitu kan ya. Kan nggak bisa saya setting. Karena begitulah waktu yang alamiah. Iya. Tapi kalau waktu yang VR, virtual reality itu, ya terserah kita mau nyetingnya, mau cepat, mau lambat, mau ditumpuk-tumpuk. Waktunya itu kan urusan kemauan kita aja ya. Iya. Kita maunya gimana gitu. Iya. Nah intinya apa? Ya kita nggak pernah mengalami waktu yang sebenarnya di situ. Di dunia VR itu. Karena waktunya otomatis sudah artifisial. Iya. Karena waktu sudah nggak melekat dengan tempat ya. Betul. Ya kan? Iya, dia sudah hilang gitu kan. Waktu kita masuk ke VR itu, waktu kita udah tercabut dari ini ada tamu nih kelihatannya ya. Iya, ada yang datang nih ya Pak. Malah ini ada tamu yang dulu biasanya jadi bintang tamu ini. Nah sekarang nggak kebagian wawancara ini. Iya. Ya, silakan dia tampil lah. Tapi tamu spesial kok dia ini. Ini tamu spesial nih, namanya Kuro. Iya. Iya. Kuro gimana kabarnya? Oh nggak bisa jawab nih. Dia lagi menikmati waktu ya Pak. Oke. Nah nanti kalau teman-teman ada ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan ke Pak Yasraf silahkan gitu ya. Nanti kita akan buka sesi itu. Dan kemudian ini sambil melihat Kuro makan ini enak banget ya. Iya, dia menikmati waktu nih. Iya dia. Waktu makan ya. Dia menikmati waktu makan ini. Oke. Nah siapa Pak? Kalau ada pertanyaan siapa atau apa mungkin yang berkepentingan atau yang paling mendapatkan manfaat ketika waktu itu menjadi hilang gitu? Waktu menjadi hilang? Ya atau waktunya mati gitu. Siapa yang paling mendapat manfaatnya Pak? Ya artinya kan yang waktu yang mati yang tadi kita maksud kan waktu yang dialami manusia ya. Iya. Nah tentunya banyak sekali orang-orang yang menjadikan waktu artifisial ini menjadi satu peluang untuk bisnis. Ya misalnya orang membuat VR kan itu dia bermain dengan waktu yang artifisial. Betul. Ya kan? Nah dia bisa dapat keuntungan dari situ. Ini minum saya juga diminum oleh Kuro ini. Dia tahu muknya bagus soalnya Pak. Jangan saya itu aja nggak apa-apa. Saya aman. Ya kita damai. Oke, Pir ya.
Kamu waktu kamu sebentar. Jadi saya lupa jawab apa ini ya. Siapa yang berkepentingan, Pak? Ya, artinya ruang waktu itu mau dia yang artifisial, mau dia yang alamiah, itu tetap menjadi lahan untuk komoditas ya. Betul. Lahan untuk komoditas. Nah, waktu yang tadi kita sebut dengan artifisial itu, misalnya kita mengalami di Zoom, di virtual reality, di Facebook dan sebagainya, itu kan semuanya juga lahan bisnis. Ya, itu adalah lahan untuk menjadi komoditas, gitu kan. Betul. VR kan komoditas. Iya. Kita bicara AI juga komoditas, gitu. Jadi mau tidak mau, yang paling berkepentingan tentunya kan adalah pebisnis ya. Iya. Saya tidak mau nyebut kapitalis gitu, karena semua pebisnis kan berkepentingan terhadap virtual reality. Tetapi kan dunia ilmu pengetahuan kan sangat berkepentingan juga dengan waktu yang artifisial ini. Contoh ya, kalau kita kuliah dengan Zoom kan banyak juga yang keuntungannya ya kan, bensin irit, nggak perlu pergi kemana-mana, makanan irit ya kan, nggak perlu kemana-mana. Tapi kan juga ada kelemahannya ya. Air irit Pak. Ya. Air irit. Air irit. Nggak mandi. Celana panjang irit. Karena bisa pakai celana pendek gitu. Nah, artinya kan ada keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh melalui Zoom itu kan. Iya. Nah, keuntungan itu yang dimanfaatkan. Jadi sebetulnya kan matinya waktu itu juga menjadi satu hal baru di dalam hal ini ya. Katakanlah bisnis. Itu dibisniskan gitu kan. Apakah Zoom itu bukan bisnis? Ya bisnis kan. Iya. Kita dipaksa untuk kuliah online dan kita kan bayar. Betul. Ya kan. Iya. Untung saya tidak bayar, yang bayar itu ITB gitu kan. Iya, lumayan Pak. Nah, tapi intinya itu kan bayar ya. Nah, kalau udah bayar kan itu adalah ini bisnis. Iya. Siapa yang diuntungkan ya? Orang yang berbisnis tentang itu. Tapi kita sebagai orang yang mencari pengetahuan kan juga diuntungkan ya. Saya rasa banyak sekali keuntungan ini dari Zoom. Iya. Kalau kita sebagai dosen ya, yang paling diuntungkan dengan Zoom adalah dosen. Kenapa itu Pak? Ya tadi itu, bensin irit, ya. celana panjang irit. Nah, tapi memang tidak semuanya menguntungkan ya. Iya. Kan dunia kan selalu begitu. Iya. Oke. Apakah teman-teman yang di studio ada pertanyaan? Belum? Kalau gitu Kuronya mungkin Kuro? Kuro mau bertanya? Iya. Nah, kalau seperti itu kemudian apa ke depannya Pak? Misalnya tantangannya ketika orang itu tidak lagi hidup dalam konteks ruang dan waktu, misalnya ketika mereka mengalami waktu dalam kronoskopik. Itu apa yang kira-kira menjadi tantangan bagi mungkin bagi kebudayaan misalnya Pak. Kalau hal itu terjadi secara masif dan secara continuous terus-menerus gitu. Ya, pada dasarnya semua teknologi ya. Tidak hanya teknologi informasi digital, semua teknologi. Dulu kan ada telepon, ada kereta api dan sebagainya. Ketika muncul teknologi baru, orang mengkritik, orang mengeluh, orang takut kehilangan aspek-aspek dari budayanya ya. Yeah. Nah, tapi ketika telepon udah berjalan sekian lama, akhirnya kan orang terbiasa dengan nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh telepon itu. Teknologi informasi juga sama ya. Mula-mula orang kan bingung ya dengan keberadaan Zoom ini. Bahkan banyak orang protes, nanti perkuliahan tidak maksimal begitu kan ya. Tapi kan teknologi kan selalu mengkoreksi dirinya. Maksudnya teknologi mengkoreksi dirinya itu dia mencoba memperbaiki hal-hal yang dikritik orang tadi itu ya. Nah, sehingga Zoom itu katakanlah semakin lama semakin mengakomodasi beberapa kelemahan-kelemahan tadi itu. Ya kan, misalnya mulai ada video yang bisa ditunjukkan, mulai ada 3 dimensi. Sekarang dengan ada AI juga bisa digabung antara Zoom dengan AI tadi itu. Intinya itu bagaimana yang tadi kita katakan ya, kalau kita hidup di ruang waktu yang nyata, pengalaman kita itu komprehensif, pengalaman kita itu utuh. Kuliah misalnya, kuliah di sebuah ruang kelas, pengalaman antara mahasiswa dengan dosen itu utuh. Semua dimensi bekerja.
dimensi persepsi, dimensi rasa, dimensi yang berhubungan dengan afeksi gitu ya, semuanya bekerja gitu kan. Nah kalau kita kuliah di Zoom kan tidak semuanya bekerja, Iya. ya kan. Nah oleh karena itu maka memang pada akhirnya sejauh ini ruang waktu nyata itu belum bisa tergantikan oleh teknologi yang bersifat artifisial tadi itu. Walaupun dia juga menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dunia nyata yang tanpa teknologi. Misalnya, kan nggak mungkin lah saya buka sebuah kelas, orangnya ada satu di Malaysia, yang satu lagi di Irian gitu kan ya. Saya buka ruang kelas kan mahal dan juga kapan waktunya yang pas gitu kan. Betul. Nah sekarang dengan adanya Zoom kan bisa dilakukan. Jadi inti itu yang disebut dengan affordan, keterjangkauan gitu kan ya. Kalau kita kuliah di ruangan nyata itu ada keterjangkauan dan juga ada keterbatasan keterjangkauan. Terbatas keterjangkauannya ya. Iya. Ya orang yang tinggal di Bandung aja yang bisa kuliah. Tapi kalau sekarang pakai Zoom dia memiliki keterjangkauan affordance ya. Yang berbeda gitu kan, bisa lebih luas. Jadi intinya itu ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi waktu yang nyata tadi, waktu yang alamiah tadi itu ada kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Iya betul. Sebaliknya juga sama ya, waktu yang artifisial juga sama. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah kalau saya pribadi, ya kita pakai dua-duanya gitu kan. Iya, memanfaatkan semaksimal mungkin gitu Pak. Iya. Pak Asraf, sebelum saya tutup ini kira-kira buku Pak Asraf yang mana? Kalau orang mau baca dan ingin melanjutkan pemahaman mereka tentang konsep matinya waktu ini Pak. Ya, ada buku saya yang sangat fokus ya. Sepertinya buku Dunia yang Dilipat ini juga di situ ada hal-hal yang tadi kita bicarakan ya, tentang percepatan, kecepatan dan sebagainya. Tetapi saya ada satu buku yang sangat fokus atau lebih fokus membicarakan tentang, bukunya diambil Kuron nih kayaknya ya. Dunia yang berlari ya. Iya. Ada buku saya Dunia yang berlari ya. Oh ini ada. Sama seperti Kuro suka berlari Pak. Saya udah nuduh Kuro ya. Nah ini buku yang secara spesifik berbicara mengenai tadi itu waktu, matinya waktu. Di sini memang ada istilah-istilah untuk menjelaskan matinya waktu itu ya. Dromologi. Ya. Tapi mungkin kita nggak perlu bicara tentang itu ya. Iya. Ada tentang kecepatan, ada tentang percepatan dan sebagainya. Intinya di sini kalau tadi yang berlari itu kan kalau tidak orang mungkin mobil ya. Nah tapi di sini yang disebut berlari itu dunia. Artinya apa? Yang disebut mengalami percepatan itu adalah kehidupan kita gitu. Ya ini covernya, saya suka bertanya-tanya apa nih covernya nih? Berlari mungkin Pak ya, berputar gitu ya. Ya itu bulat itu barangkali itu metafor dari ini ya, dari dunia yang bulat itu. Dromologi, mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya Pak, dromologi itu Pak ya, karena sepertinya terdengar sangat penting itu Pak. Iya karena waktu itu kan ada hubungan yang nggak bisa dipisahkan dengan kecepatan ya. Iya betul. Kalau kita bicara kecepatan itu di dalam waktu. Iya. Kalau kita bicara waktu, ya mesti ada di situ kecepatan kan ya. Nah artinya harus kita bicarakan bagaimana waktu itu berkaitan dengan cara orang menggunakannya. Ya kan, apakah cepat atau lambat dan sebagainya. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh, bangga, silakan ada Pak. Iya Prof, mungkin ini pertanyaan andai-andai sebenarnya Prof. Kalau seandainya kita nantinya semakin immerse ke dunia digital itu sendiri sehingga tidak ada barrier lagi, seperti tadi mungkin Prof Asraf sudah menceritakan bahwa contohnya Zoom ini sudah semakin advance dan memberikan banyak fitur-fitur yang memudahkan sehingga barriernya akan semakin berkurang. Di kemudian hari apakah kira-kira esensi pengalaman dan realita itu bisa bergeser gitu Prof? Terima kasih. Punten namanya Mbak. Oh ya, saya Kristabel. Ya. Mbak, silakan. Dipanggilnya kalau tidak salah Ista ya. Ya mau ini langsung, ya satu-satu atau langsung dua?
Satunya dulu ya. Satu. Iya. Ini kan karena waktu nanti takut saya lupa nanti kan. Oh iya betul Pak ya, jangan sampai mati. Ya, ini saya rasa pertanyaan Ista ini kan sangat fundamental ini ya. Tadinya begitu. Tadinya kan ada yang disebut dengan visi yang dulu pernah kita diskusikan juga, ada semacam visi migrasi digital. Migrasi digital itu artinya klaim ya, Ya Pak. oleh ahli teknologi itu bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia nyata itu nanti akan dialihkan ke versi virtualnya. Mulai dari sepak bola, mulai dari olahraga, konser pun ada konser yang di Zoom ya, virtual begitu kan. Ada konsep Zoom, ada konser yang virtual juga. Jadi yang mainnya itu bukan orang gitu kan. Ada juga begitu gitu kan. Nah itu ada visi besar begitu ya, semua kehidupan nyata kita apapun cabangnya, bidangnya akan nanti dialihkan ke cara-cara yang virtual, yang artifisial kan ya. Itu kan gambarannya begitu. Ternyata itu gagal, visi itu gagal. Maksudnya gagal itu ternyata tidak semua hal bisa divirtualkan gitu kan. Yang pernah kita contohkan kalau ada misalnya makanan virtual ya, yang saya makan, saya kenyang, saya mau tuh migrasi ke dunia virtual itu. Cuman membayangkan udah kenyang gitu kan. Iya. Virtual, cuman melihat udah kenyang. Nah ternyata kan nggak mungkin gitu kan. Karena makanan urusannya itu kan biologis. Virtual bukan urusan biologis, urusan bits, urusan informasi gitu kan. Apakah kita bisa kenyang pakai informasi? Ya kan? Nah bisa kan ya. Nah gagal, jadi visi itu gagal pokoknya. Nah gagal itu digantikan oleh apa? Digantikan oleh justru yang fisik bercampur dengan yang virtual. Itu yang disebut dengan ubiquity tadi itu. Jadi ubiquity itu adalah yang fisik bergabung dengan yang virtual. Misalnya drone gitu ya. Drone itu kan dia fisik, dia dari besi, dia dari plastik apapun bahannya ya, material dia ya. Tapi di dalamnya ada informasi. Di dalam drone tuh ada informasi. Dia cerdas. Dia kayak otak manusia tuh, dia ngejar-ngejar orang kemana-mana gitu ya. Si drone tadi itu. Nah itu yang visi ke depannya seperti itu begitu. Sama ya. Kalau tadi dicontohkan Zoom juga sama. Zoom itu adalah salah satu versi dari komunikasi ya. Atau interaksi lah. Tapi tidak semua interaksi bisa melalui Zoom gitu. Karena kalau dipaksa semua interaksi melalui Zoom, maka interaksi itu menjadi tidak komprehensif, tidak maksimal gitu kan. Misalnya, bisa nggak kita membuat model dari tanah liat tapi pakai digital? Ya bisa, tapi kan tidak maksimal pengalamannya, karena saya tidak bisa membaui tanah liatnya gitu ya. Padahal dalam karya seni, bau itu merupakan suatu bagian dari seninya sendiri kan ya. Nah di situ kita tidak bisa. Bisa sih dibuat bau yang artifisial, tapi kan artifisial. Iya. Nah, jadi banyak problem lah gitu kan. Tapi intinya seperti tadi itu. Ke depan sepertinya bahwa semua hal itu akan beralih ke virtual digital itu sepertinya itu satu mimpi yang tidak akan pernah kesampaian gitu. Artinya apa? Kita tidak akan mungkin meninggalkan dunia realitas fisik itu gitu kan. Karena ya mau tidak mau kan tubuh kita fisik ya. Kan dia harus didampingi juga oleh yang fisik-fisik juga seperti makanan, udara dan sebagainya gitu. Ya kan? Nah, intinya Zoom adalah salah satu kemungkinan saja dari komunikasi interaksi. Tapi dia tidak keseluruhan komunikasi dan interaksi itu bisa ditangani oleh Zoom. Mesti ada cara yang lain. Jadi intinya itu face to face nggak bisa digantikan. Iya. Face to face gitu ya. Saya memang pernah dulu nonton mahasiswa saya buat sebuah koreografi ya. Jadi dia kerjasama koreografi itu penari Meksiko, penari Amerika, penari Jepang sama penari Solo itu kan. Iya. Nah si yang penari Solo itu menari di panggung beneran gitu kan. Yang 3 penari itu yang tampil di panggung itu hologramnya. Dia menarinya sih di New York gitu ya. Tapi di sini tampil hologram. Saya kagum sekali gitu ya, karena berempat itu harmonis ini gerakannya itu ya. Nah, itu bisa terjadi. Pertanyaannya apakah hologram itu bisa menggantikan
tari yang tadi fisikal tadi, ya nggak bisa. Ini kan urusannya dengan rasa ya, bahasa Jawanya roso gitu Roso, kan. iya. Melihat hologram ya beda lah dengan lihat orang kan ya. Itu bukan hal yang sama itu. Iya, iya. Tetapi kan intinya kita diberikan peluang untuk membuat tari hologram, tapi juga tari yang fisikal. Nah kalau saya, pandangan saya ke depan akan tetap masih begitu. Ya. Nama saya Feni, saya tertarik tentang tadi adanya waktu, kecepatan, seperti kalau misalkan mendengar kata waktu di media itu kan bisa dipercepat, bisa diputar kembali gitu. Misalkan kalau ketika kita melihat film itu, film bisa dipercepat, bisa dimundurkan lagi waktunya. Nah terus saya sempat kepikiran kalau misalkan kita yang bergerak ternyata, misalkan dari Papua kita tuh bergerak ke Indonesia bagian barat, waktu kita sebenarnya tetap bertambah, tapi waktu tempatnya itu justru berkurang karena misalkan di yang Papua itu tadi kan jam 9, berarti makin ke barat berkurang 2 jam gitu. Nah itu kira-kira bagaimana ya Pak untuk waktunya, padahal kita juga secara berbarengan juga ada di waktu itu, tapi waktunya jadi berubah gitu. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, itu kan tadi udah disebut juga ya, ada waktu itu juga ada pergeseran ya. Iya, iya. Ya kan, misalnya di bulan-bulan tertentu tanggalan itu ini ya bergeser dia ya. Itu kan masalah teknis, hitungan waktu, jam ya. Betul. Ya, karena apa ya? Ternyata hitungan jam itu juga tidak persis sama setiap waktu gitu. Ada satu waktu dia harus digeser gitu ya. Nah, itu kan masalah teknis saja. Tapi tadi yang kita katakan ya, itu kan bukan waktu yang sebenarnya. Itu kan waktu, makanya masalah itu karena diukur-ukur, ternyata kan nggak bisa ngukur persis kan ya. Iya. Ternyata alam tuh nggak seperti ukuran-ukuran kayak gitu kan. Penuh ketidakpastian. Penuh ketidakpastian alam ternyata ya. Sekali lagi, tapi itu kan persoalan waktu yang direpresentasikan oleh manusia ya. Itu kan bukan waktu yang sebenarnya. Kalau yang ditanyakan Feni tadi kan waktu yang sebenarnya. Tadi saya di Papua, terus saya terbang ke mana? Ke Aceh misalnya ya. Otomatis kita kan bergerak di dalam waktu yang juga bergerak gitu ya. Ya kan? Dihitung-hitungan jam sih mestinya nyampe 2 jam. Ya kan? Ternyata kita baru 2 jam seperempat baru nyampe ya. Itu kenapa? Ada 1/4 jam ini pergeseran waktu tadi kan. Kan nggak bisa persis 2 jam tuh ya. Karena waktu yang di mana di Aceh itu sudah ini dia. Sudah bergerak ke depan begitu ya. Nah itu kan masalah hitung-hitungan hitung-hitungan ukuran-ukuran waktu ya. Tapi kalau pengalaman kita sih nggak bisa. Kita mengalami waktu di Papua, terus kita pergi ke Aceh ya, kita mengalami waktu Aceh, ya kan? Tapi kan nggak bisa secara bersamaan. Mengalami waktu di Papua dan waktu di Aceh secara bersamaan nggak bisa kan? Yang sering terjadi adalah persoalannya ya. Persoalannya kan waktu melekat dengan tempat. Waktu Papua jam sekian, waktu Aceh jam sekian. Sekarang pesawat itu tempat bukan. Jadi masalah lagi tuh. Kalau tempat, kenapa dia bergerak gitu ya. Nah, tempat yang bergerak itu yang membuat waktu kita nggak persis 2 jam nyampe ke Acehnya. Karena tempat kita tuh bergerak. Kalau kita mempelajari geografi ya, atau teori tentang space, orang-orang arsitektur mengatakan pesawat itu non-space, non-place. Pesawat itu non-place. Kalau place ya rumah saya, kantor gitu kan ya. Itu place, karena dia diam gitu kan. Waktu bergerak, dia diam gitu. Nah kalau pesawat kan tempat yang bergerak. Dia bergerak bersama waktu loh itu. Nah karenanya tidak persis ukurannya ya. Betul. Karena dia juga bergerak bersama waktu gitu.
Makanya kan suka ada cerita tentang ini ya, tentang apa namanya itu film-film science fiction itu kan perjalanan ke mana tuh, ke Planet tertentu lah. planet tertentu itu bisa sampai 360 tahun. Iya. Itu karena ada pergeseran waktu. Iya. Ada film itu kan ya, saya lupa. Ya ada nama banyak film. Pak itu Pak. Ya, Nah, dengan teknologi tertentu terbang Iya. berapa ratus tahun cahaya gitu. betul. Karena Iya. pesawat ulang-aliknya bergerak. Iya. Intinya kita harus membedakan waktu itu kan melekat pada tempat, tapi dia tidak melekat pada tempat yang berpindah. Pesawat kan tempat yang berpindah kan. Iya. Jadi kurang lebih begitu, Feni. Memang menarik pesawat itu Pak, karena kemudian airport itu bandar udara itu sebagai sebuah tempat itu tempat yang tidak punya lokasi Pak. Karena semua orang tidak ada yang tinggal di airport, ya kan? Iya, Dan waktu di airport itu yang digunakan sebagai ukuran waktu terbang pesawat itu. Ya kita masuk airport karena menunggu, misalnya kita overlay di bandara mana, atau kita ke airport karena saya berangkat jam 7, saya datang jam 5 kan gitu kan. iya. Jadi waktu di airport itu ya waktu tersendiri kan sebenarnya. Iya. Kalau kita mencoba mengikuti apa namanya pemikiran orang arsitektur ya, Iya. di arsitektur itu dwelling Kehidupan menetap gitu kan ya. pemukiman ya. Bermukim, Iya. dwelling bermukim kan ya. Nah bermukim itu menunjuk pada tempat. Tempat itu apa? Ya tempat orang berdiam, ya kan. Nah kalau pesawat apakah bandara? Jangankan pesawat, bandara gitu. Apakah bandara itu tempat orang berdiam? Bukan. Iya. Segala sesuatu yang sifatnya itu transit itu bukan tempat, itu non-place. Jadi yang non-place itu termasuk bandara, termasuk stasiun kereta api. Iya. Ada nggak orang yang nginap di stasiun kereta api? Bukan. Kalau ada itu salah ya. Nunggu ini kan. Nunggu. Nginap di situ kan untuk nunggu. Iya. Iya. Gitu. Ya makanya orang kalau masuk negara ditolak suruh pulang kan ditahannya nggak boleh keluar di bandara kan gitu. Iya, iya. Bandara sudah ditahan gitu. Oke, mungkin saya tutup dulu karena waktunya nanti berlanjut dan berhubungan dengan waktu. Tapi kepada rekan-rekan yang ada di rumah, kalau Anda tertarik untuk membaca lebih lanjut tentang apa yang Pak Ashraf sampaikan pada pertemuan minggu ini, silakan dicari buku beliau, Dunia yang Berlari, Dromologi, Implosi, dan Fantasmagoria. Itu diterbitkan oleh penerbit Cantrik Pustaka. Mereka ada Facebook, Twitter atau X, dan Instagramnya @cantrikpustaka. Dan mereka juga ada websitenya, itu di www.cantrikpustaka.com. Silakan Anda cari, dibeli dan dibaca. Mungkin terima kasih kepada Pak Ashraf atas materi yang sangat luar biasa hari ini. Kepada juga teman-teman sekalian di studio. Dan kemudian tentu kepada Anda menyaksikan dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa di episode yang akan datang. Saya Pak Siregar, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.